pamannya Hindun bin Abi Hala, orang yang paham betul tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ashtai ayyasifali min syai'an. Aku kata Sayyidina Hasan, aku ingin mengambil sesuatu daripadanya ata'allaqu bihi, yang aku jadikan sifat aku. Jadi sahabat ini bertanya tentang Rasulullah, ingin dijadikan sifat, ingin dijadikan sifat, tidak sekedar bertanya saja, tidak sekedar bertanya saja. Apa yang bisa diambil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi ajma'in, ya fattahu ya alim, ya razzaqu ya karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Baik Pak, Ibu, kita sambung pelajaran kita. Kitab Syama'il Muhammadiyah, baru bab pertama, hadis ke-7 yang terakhir. Sekarang hadis yang ke-8 lagi. Ini ada 56 bab. Kita baru bab pertama baru. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi qala haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Jumay' ibn Umair ibn Abdurrahman al-Ajli imla'an alaina min kitabi qala haddatsani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Hala zawji Khadijah radhiyallahu ta'ala anha yukna Aba Abdillah. Hadis panjang ini. Hadis panjang. Dari Jumay' bin Umair bin Abdurrahman al-Ajli menuliskan, mengimlakan, imla ini mendiktikan kepada kami dari kitabnya. Dia berkata, memberikan kabar, memberikan hadis kepada kami seorang laki-laki dari Bani Tamim, dari anaknya Abu Hala. Dari anaknya Abu Hala. Siapa Abu Hala itu? Dia adalah suami Khadijah, ibunda Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah SAW. Pernah menikah dengan dua orang laki-laki. Pertama Abu Hala. Khadijah menikah dengan Abu Hala ini, dapat anak dua orang laki-laki, Hindun dengan Hala. Maka suaminya disebut Abu Hala. Hindun ini satu nama yang bisa dipakai itu laki-laki, bisa dipakai itu perempuan. Hindun itu enggak perempuan saja Pak, laki-laki juga bisa makainya, Hindun. Nah ini Hindun ini laki-laki, anak Abu Hala ini. Suami yang pertama adalah Abu Hala. Kemudian meninggal, ibunda Khadijah menikah dengan Atik bin Khalid al-Makhzumi. Ya, Atik bin Khalid al-Makhzumi, orang Mekah. Dapat anak dua orang. Satu Abdullah, orang Arab dulu biasa, walaupun sebelum Islam, kasih nama anak Abdullah. Ya, Abdullah, hambanya Allah, itu biasa. Walaupun belum Islam itu. Nama bapaknya Rasul siapa? Abdullah kan? Iya. Padahal belum Islam kan? Nabi belum lahir lagi. Nah. Jadi orang Arab dahulu kasih nama anak Abdullah biasa. Dan satu orang perempuan, tidak diketahui namanya siapa. Jadi ibunda Khadijah menikah dengan dua orang laki-laki, punya anak berapa? 4. Punya anak 4 orang. Baru setelah lepas dari Atik bin Abdurrahman al-Makhzumi ini, ibunda Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ini suami dia yang ketiga
Suami dia yang ketiga, Ibunda Khadijah, menikah dengan Nabi, dapat anak. Berapa anaknya? 6. Nah, menikah dengan Nabi dapat anak 6. Anak Nabi ini semua 7. Semua 7. 6 dari Ibunda Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Hamba saya Nabi, Maria Al-Qibtiyah. Ibrahim itu. 6 itu siapa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. 4 perempuan. 2 laki-laki siapa? Abdullah dan Qasim. Abdullah dan Qasim. Jadi anak Nabi dari Ibunda Khadijah ada 6 orang. Ini anaknya Abu Halah. Anaknya Abu Halah. Jadi anaknya Ibunda Khadijah, anaknya Ibunda Khadijah, yang diberi gelar Abu Abdillah, dari anaknya Abi Halah, dari Hasan bin Ali, dari Hasan bin Ali. Siapa Hasan bin Ali? Anak Sayyidina Ali dari Ibunda Fatimah. Fatimah adalah anak Khadijah dari Rasulullah. Hasan berarti cucunya, cucu dari Khadijah. Abu Halah tadi siapa? Suami pertama. Anaknya Abu Halah. Anaknya Abu Halah siapa? Hindun. Siapa tuh? Anaknya Abu Halah, anaknya Khadijah. Berarti Hindun ini siapa? Siapa Hasan? Hindun siapanya Hasan? Enggak. Hasan adalah cucu Sayyidina Khadijah. Hindun adalah anak Sayyidina Khadijah. Siapa? Paman dari saudara ibu. Paman dari saudara ibu. Maka Hasan bin Ali berkata, aku bertanya kepada Khali, pamanku dari sebelah ibu. Hasan bin Ali berkata, aku bertanya kepada pamanku dari sebelah ibu. Siapa namanya? Hindun bin Abi Halah. Nah, dia jadi itu urutannya. Abu Halah, anak-anaknya Hindun, berarti anak Khadijah. Hasan, cucu Khadijah, berarti saudara ibunya Hindun nih. Wa kana wasafan, dia adalah orang yang paling paham tentang sifat-sifat Rasulullah. Dia yang paling paham dengan sifat-sifat Rasulullah. Hasan bin Ali ini dapati Rasulullah masih kecil. Mendapati Rasulullah SAW masih kecil, jadi kurang tahu tapi kurang tahu. Tapi pamannya Hindun bin Abi Halah orang yang paham betul tentang sifat-sifat Rasulullah SAW, an hilyatin Nabi SAW. Wa ana ashtai ayyasifali mina syai'an. Aku, kata Sayyidina Hasan, aku ingin mengambil sesuatu daripadanya, ata'allaqu bihi, yang aku jadikan sifat aku. Jadi sahabat ini bertanya tentang Rasulullah, ingin dijadikan sifat, tidak sekedar bertanya saja, tidak sekedar bertanya saja. Apa yang bisa diambil, saya ambil. Dikatakan Sayyidina Hasan ini paling mirip Rasulullah SAW dari atas ke bawah, dari atas sampai pusat, dari muka sampai ke pusat. Yang paling mirip dengan Rasulullah adalah Hasan bin Ali, cucu Nabi. Dan dari pusat sampai ke kaki, ke bawah, itu yang paling mirip dengan Rasulullah Husain. Sayyidina Husain. Jadi Hasan dan Husain ini bersaudara menciplak Rasulullah SAW. Atas sampai pusat, Sayyidina Hasan yang paling mirip. Pusat sampai ke bawah, Sayyidina Husain paling mirip. Radhiyallahu anhuma. Maka dia berkata, Hindun bin Abi Halah, paman saya berkata, karena Rasulullah SAW fahman mufakhama, adalah Rasulullah SAW itu orangnya agung dan diagungkan. Orangnya itu agung, besar. Dan semua orang yang memandang dia pasti mengagungkan dia. Walaupun musuhnya memandang Rasulullah SAW, mau nggak mau memuji Rasulullah, walaupun keinginan hati kecilnya tidak ingin memuji Rasulullah, tapi
terpuji juga akhirnya. Cuma fakhama. Ya tala'ala'u wajhu tala'alu al-qamari lailatul qadar. Wajah Nabi itu bercahaya seperti cahayanya bulan purnama. Insyaallah, seperti cahaya bulan purnama, bercahaya. Subhanallah. Atwalu minal marbu'. Nabi itu lebih tinggi dari orang yang sedang. Berperawatan sedang, lebih tinggi dia. Aqsara minal musyaddab, tapi lebih pendek dari jangkung. Musyaddab ini jangkung yang berlebihan. Jangkung. Nah, Nabi ini perawakannya sedang. Tapi mukjizat Nabi ini kalau berdiri dengan orang-orang yang tinggi, Nabi nampak kelihatan lebih tinggi lagi. Kalau Nabi berdiri sama orang yang tinggi, Nabi kelihatan lebih tinggi. Tapi kalau berdiri sama orang-orang yang pendek, Nabi kelihatan tak terlalu jangkung, enggak terlalu jangkung. Itu mukjizat Rasulullah SAW. Azimal hama, Nabi ini berkepala besar. Kepala besar ini orang Arab suka. Orang Arab suka kepala besar yang indah. Menunjukkan pintar orangnya, kepalanya besar. Rajil syar, rambut Nabi tidak terlalu keriting, enggak terlalu lurus, tapi rajil, bergelombang. Ikal. Ya, enggak terlalu keriting, enggak terlalu lurus. In faraqat aqiqatu faraqaha. Cara sisir rambut Nabi. Nabi ini menyisir rambutnya belah tengah, belah dua. Nah, belah dua. Itu Pak ya. Nabi menyisir rambutnya belah dua. Wa illa fala. Kalau tidak, maka disadalkan. Apa sadalkan? Diluruskan. Belakang. Awalnya Nabi SAW di kota Mekah, rambut Nabi belah dua. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, Nabi melihat orang Yahudi ini rambutnya ke belakang. Nah, maka Nabi SAW ingin mengambil hati orang Yahudi. Maka Nabi pun sisir ke belakang. Jadi ada dua gaya sisir rambut Nabi. Ada sisir ke belakang, ada belah tengah. Masya Allah. Tapi di akhir-akhirnya Nabi SAW ingin menyelisih orang Yahudi. Berselisih dengan orang Yahudi, maka Nabi kembali belah tengah dan belah dua lagi. Itu ya. Rambut Nabi ini kita bacanya, idza wafar yujawizu sya'ru sahamata udunai idza wafara. Rambut Nabi sampai menyentuh daun telinganya. Tiga rambut Nabi kan, walaj, wafra, limah, jummah. Dah kita bahas mana enggak? Wafra, limah, jummah. Wafra menyentuh daun telinga. Limah lebih rendah dari itu lagi, tapi belum menyentuh pundak. Jummah menyentuh pundak. Paling berapa panjang rambut Nabi ini sampai ke jummah, menyentuh pundak nih. Nabi tidak pernah memanjangkan rambut lebih panjang dari jummah. Laki-laki perempuan ya panjang rambutnya itu sampai ke jummah saja, sampai pundak saja. Dan Nabi SAW tidak pernah botak. Nabi SAW tidak pernah botak kecuali dalam manasik umroh dan haji. Nabi tidak pernah botak kecuali dalam umroh dan haji. Berapa kali Nabi umroh dalam hidupnya? 4 kali. Nabi dalam hidupnya 4 kali umroh, sekali haji. InsyaAllah. 4 kali umroh, 1 kali haji. Itu haji wada itu. Itulah Nabi botak. Nabi botak. Selain itu tidak pernah botak. Oh ya. Azharul laun, warna kulitnya cerah, bercahaya.
Wasi'al jabin, luas apa nama ini? Jidatnya. Luas jidatnya. Asajjal hawajib. Ya, apa alis ini? Alis ini melengkung. Sawabih fi ghairi qarnin. Lebat tapi tidak menyatu. Tidak nyambung sini. Ini kalau Arab ketika itu senang dengan gaya alis yang seperti itu. Tak ada nyambung. Lengkungannya sempurna. Bagus, lebat. Atau Nabi SAW. Bainahuma irqun yudirruhul qadab. Di antara alis Nabi ini, di tengah-tengah ini ada irqun, ada urat yang kalau Nabi marah muncul urat. Tapi Nabi marah kan muncul urat itu. Itu. Aknal irnin, hidungnya mancung. Hidungnya mancung. Lahu nurun ya'luhu, di atasnya ada cahaya. Di atas hidungnya ada cahaya. Yahsabuhu man lam yata'ammalu asyam. Orang yang tidak memandang Nabi dengan jelas-jelas mengira itu batang hidungnya kok gitu ya. Nah, asyam itu batang hidungnya muncul gini, muncul gitu. Sebenarnya bukan batang hidung yang muncul, tapi cahaya tadi. Cahaya yang di atas itu kalau nggak diperhatikan betul-betul nampak seperti ada orang hidungnya gini kan, nah gitu. Nah, sekarang nggak gitu Nabi. Katsal lihiyah, janggut Nabi lebat, lebat. Nabi selalu menyuruh kita untuk aful liha, wahfus syawariba. Peliharalah jenggot dan potonglah kumis. Ini sunnah Nabi. Pelihara jenggot dan potonglah kumis. Nah ini mungkin bisa kita tiru Pak ya. Yang lain hidung mancung bisa tiru Pak ya. Alis Nabi ini yang melengkung nggak bisa ditiru. Tapi pelihara jenggot bisa ditiru. Potong kumis bisa ditiru. Sahlal khaddain, pipi Nabi ini apa namanya? Enggak tembem. Apa kalau enggak tembem tuh? Pipi Nabi ini kecil ya, lurus ya. Ya enggak tembem. Orang Arab tuh enggak suka dengan orang tembem. Kurang indah. Pipi Nabi ini masya Allah indah, enggak tembem. Doli al-fam, mulutnya lebar. Ini menunjukkan pandai berbicara, fasih berbicara dari al-fam. Orang Arab lebih senang dengan orang yang bermulut besar daripada orang bermulut kecil. Karena besar itu suaranya itu keluar semua huruf-hurufnya. Doli al-fam. Mufallijal asnan, gigi Nabi tak rapat-rapat tapi jarak-jarak. Jarak-jarak. Tak rapat-rapat ya, tapi ada jarak-jarak. Yang kalau Nabi berbicara keluar cahaya dari sela-sela gigi Nabi. Keluar cahaya dari sela-sela gigi Nabi SAW. Dalam riwayat walaupun dhaif, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha satu malam mati lampu kan, ada minyak. Dia sedang menjahit, dia mencari jarum. Maka aku susah dapat jarum aku, lampu enggak ada. Nabi masuk, Nabi tersenyum. Keluar cahaya dari gigi Nabi itu. Maka aku nampak jarum aku katanya. Keluar cahaya dari gigi Nabi, aku terlihat jarum aku. Insyaallah. Dakikul masrubah. Dado Nabi ini ada bulu. Bulunya itu halus. Bulu yang memanjang ini. Dari sini sampai ke pusat Nabi. Itu bagus orangnya. Berarti bulunya itu enggak menyebar. Enggak sini bulu ya, enggak ada bulu. Bulu itu bagus teratur. Sampai ke pusat Nabi bulu. Masya Allah. Ka'anna unuqahu jidu dunya fi safail fiddah. Leher Nabi putih
Kita leher kita hitam kan, tangan kita putih, muka kita putih, badan putih, lehernya hitam, lehernya. Nah, leher Nabi itu putih, masya Allah, seperti dicelup dengan perak. Mu'tadidul khalqi, berperawakan sedang, semua sedang. Badinun mutamassik, badan Nabi itu kekal. Nah, berbadan dia orangnya. Subhanallah. Sawaul batni was sadar. Nah, ini berat bagi kita nih. Antara dada dengan perut samu. Nah, ini berat bagi kita nih ya. Kita lah 40 tahun ke atasnya sudah perut ingin mengembung urutnya. Hamil 4 bulan. Laki-lakinya Pak ya. Nabi itu antara dada dengan perutnya sama. Rato. Masya Allah. Jadi enggak apa namanya? Suspeknya. Aridus sadar, lebar dada Nabi. Dada Nabi lebar. Bu'aid ma bainal mankibain, jauh antara dua pundaknya, lebar. Dada, jauh antara dua pundaknya. Dakhmul qaradis, sendi-sendi Nabi itu besar. Sendi-sendi Nabi besar. Anwarul mutajarrid, selain yang tidak tumbuh rambut, tubuh Nabi itu bercahaya. Bercahaya, Masya Allah. Mausudun ma bainal labbati wa surrati bisyaril jar'ijil qalfati. Tadi bersambung antara labbah ini dado dia, dan surra dan pusat dia dengan rambut yang halus-halus seperti tali, seperti khat barik apa? Khat ini garis, di garis lurus, jadi nggak menyebar rambutnya. Ariyat satyain wal batan masih wadalik. Satyain ini puting Nabi, susu Nabi itu kosong daripada rambut-rambut, tak ada rambut. Dan perut Nabi tak ada rambut, tak ada rambut. Masya Allah. Ash'arul dhira'ain wal mankibain fa'ali sadar. Pundak Nabi, ini pundak Nabi, dua pundak Nabi dan apa namanya, atas dada Nabi berambut. Ini atas dada Nabi berambut, pundak Nabi ada rambutnya. Menunjukkan orang yang bagus. Tawiluz zandain, tangan Nabi ya panjang, tapi bukan panjang tangan, banyak lain lagi panjang, ya, bukan tangan pendek dia, tangannya panjang. Rah berrah, telapak tangan Nabi luas, telapak tangan Nabi luas. Sasnul kaffain wal qadamain, sasnul kaffain wal qadamain, tebal kulit telapak tangan dan telapak kaki, tebal kulitnya, tapi halus telapak tangannya seperti halus sutra. Kata Sayyidina Jarir, aku pernah menyentuh sutra, tapi aku tidak pernah menyentuh yang lebih halus dari tangan Nabi. Tebal kulitnya, tapi halus. Bukan berarti Nabi tak pernah kerja, Nabi paling banyak kerja, tapi Allah mencegah tubuh Nabi SAW. Tebal kulit telapak tangannya dan kulit telapak kakinya. Sa'ilul atraf, panjang kaki Nabi. Khusmanul akhmasain, khamsanul akhmasain, ini telapak kaki Nabi ini. Kalau kita kan lurus nih, dia cekung nih. Ini dalam. Kalau Nabi berjalan di atas tanah yang becek berair, ini enggak basah. Ini enggak basah. Nah, itu menunjukkan orang kuat jalan. Kalau kakinya tinggi nih itu Pak, ini tinggi, itu kuat jalan orangnya. Insyaallah. Masih al-qadamain yanbu'anhum al-ma'. Jadi tidak terkena air kalau dia berjalan. Idza zala qala'a. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, mengangkat Nabi dengan kuat, mengangkat kakinya dengan kuat, dan tidak nyeret dia. Berjalan tak nyeret kakinya, tak nyeret, tapi diangkat kuat jalannya.
Yakhtu takafian, dia berjalan dengan takafian, kuat. Yamshi haunan, berjalan dengan pelan, berjalan dengan pelan. Haunan ini maksudnya apa? Tidak tergesa-gesa, nggak tergesa-gesa. Dari misyah, maksudnya ini haunan di sini jalan dengan mantap kakinya tuh, kakinya mantap sebelum turun yang pertama, tidak naik yang kedua. Nah itu tidak tergesa-gesa maksudnya. Sebelum kanannya turun, kaki kirinya nggak naik, gitu. Tapi jalan cepat, jalannya dari ulmisyah, jalan cepat. Idza masya ka'anna wa yanhatu min sabaq. Kalau Nabi berjalan, seolah Nabi turun dari tempat yang tinggi. Padahal dia berjalan biasa aja, datar aja, tapi seperti turun dari tempat yang tinggi. Cepat jalan Nabi. Wa idza iltafata jami'an. Kalau Nabi menoleh, maka menoleh semua tubuhnya. Setelah Nabi berjalan nih, panggil, ya Rasulullah. Tak gini Nabi. Ngapa? Tak. Tapi Nabi menoleh dengan semua tubuhnya. Atau dengan sifat-sifat Nabi itu ya. Kalau Nabi menoleh dengan semua tubuhnya. Khafidul tarfi, selalu menundukkan pandangan. Selalu menundukkan pandangan. Nadharuhu ilal ardi atwalu min nadhari ila sama. Pandangannya ke tanah, ke bumi lebih banyak daripada pandangannya ke langit. Dia memandang ke bumi, dia banyak memandang ke langit. Nabi sering memandang ke langit itu ketika wahyu putus. Ada ketika wahyu putus, itu Nabi pandang langit. Kapan wahyu turun lagi? Kapan wahyu turun lagi? Berharap malaikat Jibril datang turun membawa wahyu. Kemudian Nabi sering memandang ke langit ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika dari Makkah ke Madinah, kiblat orang Islam pertama sekali ke Baitul Maqdis, bukan ke Makkah. 16 bulan atau 17 bulan di Madinah Munawwarah Nabi menghadap Baitul Maqdis karena ingin mengambil hati orang Yahudi di Madinah. Yahudi ini kan tempat keagungan mereka Baitul Maqdis. Maka Islam menghadap ke Baitul Maqdis. Nabi ingin kiblat orang Islam itu ke Mekah. Maka nunggu Nabi pandang langit. Kapan turun wahyu tentang perubahan kiblat? Tentang perubahan kiblat baru turun ayat surah Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika sama. Maka baru terjadi masjid kiblaten itu di Madinah Munawwarah. Masjid kiblaten. Masjid ada 2 kiblat. Ya, beda betul Pak. Misalnya di sana menghadap Baitul Maqdis, di sana menghadap Ka'bah. Julla nadhari al-mulahadhah, kebanyakan pandangan Nabi mulahadhah. Mulahadhah ini pandangan yang bermakna, enggak pandangan kosong. Dia mandang penuh makna pandangan dia. Penuh perhatian, tidak pandangan kosong itu saja. Yasuku ashabah, dia sering memberikan sahabatnya berjalan di depan. Nabi kalau jalan dengan sahabat, Nabi suruh sahabat jalan di depan. Mengapa itu kata ulama? Karena Nabi kalau berjalan diikuti oleh malaikat di belakang Nabi. Jadi Nabi memberikan sahabat di depan Nabi baru para malaikat. Kalau Nabi sahabat, malaikat di mana? Yabduru man laqiya bisalam. Dia memulai dengan orang yang dijumpainya salam. Setiap jumpa orang dia pertama kali memulai mengucapkan salam. Al-badi'u bisalam bari'u minal kibir, kata Nabi, orang pertama sekali memulai salam selamat dari sifat sombong. Maka kalau kita jumpa, kita berebut Pak, kasih salam. Orang yang pertama kali mengucapkan salam selamat dari sifat sombong. Sifat sombong ini kata Allah adalah ridai, pakaian aku. Karena siapa yang ada dalam hatinya sifat sombong, maka tidak akan masuk surga. Tidak akan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi
Mithqal habatin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya sebesar biji zarah dari sifat sombong. Maka untuk menghilangkan sifat sombong dari hati kita ini caranya dengan menyebarkan salam. Menyebarkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Gitu Pak ya. Kepada orang dikenal atau kepada orang yang tak dikenal. Masya Allah. Nabi suka untuk memulai memberikan salam. Ada beberapa perkara yang sunnah, tapi pahalanya lebih besar dari perkara yang wajib. Apa itu? Di antaranya memberikan salam. Memberikan salam sunnah, menjawab salam wajib. Menjawab salam wajib, tapi pahala sunnah lebih besar dari pahala yang wajib. Pahala yang sunnah memberikan salam lebih besar dari pahala menjawab salam. Sahabat ini, sahabat Nabi, saking inginnya memberikan salam kepada saudaranya, nyumput dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Langsung takut keduluan diberikan salam, saking seperti itunya mereka. Ini kemudian hadis nomor 9 ini hadis tentang penjelasan hadis tentang sifat-sifat Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW dari ilfami ashkalal ain. Ashkalal ain ini apa? Ashkalal ain ini matonya bercelak. Walaupun Nabi enggak bercelak, tapi sudah bercelak. Nabi ini mukjizatnya seperti orang bercelak. Walaupun dia enggak bercelak, tapi tetap dia bercelak. Nabi selalu bercelak. Nanti kita masuk ke celaknya Nabi. Walaupun dia enggak bercelak, tetap seperti orang bercelak. Manhusul aqib. Kulit apa nama ini? Tumit ini nih enggak ada besar, enggak ada apa namanya? Tebal. Tipis. Kulit dagingnya tipis. Ini menunjuk orang kuat jalan. Tawilu syaqil ain. Panjang matonya tuh. Itu. Masya Allah. Kemudian dari Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul badr." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam bulan purnama. Malam bulan purnama. Wa alaihi hullatul hamra. Dia memakai pakaian warna merah. Nabi pakai baju warna merah. Faja'altu anzuru illahi wa ilal qamar. Maka aku melihat pada Nabi dan kepada bulan. Lihat pada Nabi, lihat pada bulan. Falahu wa indi asminal qamar. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bagiku lebih indah dari bulan. Lebih indah dari memandang bulan. Masya Allah. Bagaimana sahabat Nabi ya? Allah kasih kemuliaan memandang Nabi dengan mata kepala mereka. Semoga Allah SWT berikan kepada kita memandang wajah Nabi di dalam mimpi kita sebelum kita berjumpa dengan Nabi di akhirat nanti. Dari Abi Ishaq radhiyallahu anhu dia berkata, seorang bertanya kepada Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, apakah wajah Nabi itu seperti pedang? Katanya putih perak itu, putih pedang. Tidak, kata Bara' bin Azib, sahabat Nabi, tidak. Bal mithlal qamar, tapi seperti bulan. Seperti bulan. Dikatakan bahwa cahaya wajah Nabi ini lebih terang dari cahaya matahari. Tetapi mengapa kok tidak disebut wajah Nabi seperti syams, seperti matahari? Kenapa? Karena matahari nggak bisa dipandang, tak bisa dilihat. Tapi wajah Nabi bisa dilihat, cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, tapi bisa dilihat. Bahkan indah untuk dilihat. Masya Allah.
Kata Ibunda Aisyah, lana syamsun walil afaki syamsun. Kami para istri Nabi memiliki matahari dan alam ini pun memiliki matahari juga. Kami para istri Nabi memiliki matahari. Alam ini pun memiliki matahari juga. Wa syamsi khairum min syamsil afaki. Tapi matahariku jauh lebih baik daripada matahari alam. Matahariku jauh lebih baik daripada matahari alam. Bedanya apa? Syamsil afaki tatlu'u ba'dal fajri wa syamsi tatlu'u ba'dal isya'i. Mataharinya alam ini terbitnya setelah fajar. Terbitnya setelah fajar. Tapi matahariku terbitnya setelah isya. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu di rumahnya setelah isya saja. Dari fajar sampai malam hari Nabi sibuk dengan umat. Nabi sibuk dengan umat. Dari pagi sampai sore Nabi berdakwah, mendatangi umat. Pulang kadang-kadang pada baju kotor semua. Masya Allah. Itu Pak ya. Jadi jadilah kita matahari bagi istri-istri kita, insya Allah. Siap laki-laki ini. Ibunda Aisyah mengatakan lana syamsun walil afaki syamsun. Kami para istri Nabi memiliki matahari, alam juga memiliki matahari, tapi matahari itu lebih baik dari matahari alam. Masya Allah. Subhanallah. Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW abyallah karena masyirah min fiddah. Nabi itu putih, seolah-olah Nabi dicelupkan di perak putih. Rajilah syar, rambutnya bergelombang. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Uridu alayyal anbiya." Para nabi diperlihatkan kepadaku. Para nabi diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Nabi berjumpa dengan para nabi di mana Pak? Ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa. Para nabi diperlihatkan kepada aku, faidah Musa alaihissalam darbu minar rijal. Musa alaihissalam seperti seorang laki-laki ka'annahu min rijalis Syanu'ah, seperti seorang laki-laki dari Bani Syanu'ah. Bani Syanu'ah ini satu kelompok dari Yaman. Bani Syanu'ah, seperti orang Bani Syanu'ah. Nabi Musa. Wa ra'aitu Isa bin Maryam, aku lihat kepada Isa bin Maryam, kata Nabi. Fa idza aqrabu min man ra'aitu bi syabhan Urwah bin Mas'ud. Orang yang paling mirip dengan Isa bin Maryam adalah Urwah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu at-Taqafi. Bukan Ibnu Mas'ud, tapi Urwah bin Mas'ud, saudaranya. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Urwah bin Mas'ud. Ini dua kakak beradik ini. Urwah bin Mas'ud katanya, mirip. Wa ra'aitu Ibrahim alaihissalam, aku lihat kepada Ibrahim alaihissalam. Aku lihat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Faida aqrabu min man ra'aitu bi syabahan sahibuhum. Ternyata orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah sahabat kalian ini. Sahabat kalian ini. Itu maksudnya Nabi sendiri. Karena Nabi adalah keturunan Nabi Ibrahim, anak Nabi Ibrahim, maka orang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah Rasulullah SAW. yakni nafsah, itu menunjukkan diri sendiri, menunjukkan diri sendiri. Wa ra'aitu Jibril alaihissalam, aku melihat Jibril alaihissalam, Jibril alaihissalam, melihat Jibril, tapi dalam bentuk penjelmaan, dalam bentuk aslinya Jibril besar betul. Fa idza aqrabu man ra'aitu bi syabahan Dihya, maka orang yang paling mirip dengan Jibril alaihissalam adalah Dihya al-Kalbi, sahabat Nabi Dihya. Dia ini ganteng itu orangnya, orang yang ganteng, maka namanya Dihya al-Kalbi. Masya Allah. Nama anak kita kasih nama Dihya, ya, Dihya. Para paling ganteng di Arab, Dihya al-Kalbi. Jibril alaihissalam kalau datang pada Rasulullah SAW dalam bentuk manusia, maka paling sering dia dalam bentuk Dihya. Dalam bentuk Dihya, menyerupai bentuk sahabat Nabi Dihya al-Kalbi. Masya Allah. Dari Sa'id al-Jurairi, dia berkata, aku mendengar
Aba Tufail berkata, aku melihat Rasulullah SAW dan tidak ada lagi di atas bumi ini yang pernah melihat beliau kecuali aku. Abu Tufail ini adalah sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia. Abu Tufail, sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia. Dia dilahirkan pada tahun hijrah, pada tahun Nabi hijrah, atau suatu riwayat pada tahun Uhud. Ya. Meninggal dunia pada tahun 110 Hijriah. 110 Hijriah. Meninggal, lahir 1 Hijriah. Meninggal tahun 110 Hijriah. Kata betul, aku melihat Nabi SAW dan tidak ada lagi di atas bumi ini yang pernah melihat dia kecuali aku. Itu manusia yang paling terakhir, sahabat yang paling terakhir mati. Masya Allah. Qultu sifhuli, kata rawi, berikanlah sifat Nabi kepadaku. Maka dia berkata, kana abiyallahu malihan muqassada. Nabi itu putih, malih, ganteng, muqassada, berperawakan sedang. Berperawakan sedang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ada Rasulullah SAW aflajat thaniyatain. Giginya itu bersilah-salah, dan rapat. Idza takallama, apabila Nabi berbicara, ru'iyah kan nur yakhruju min bani athanayah. Terlihat cahaya keluar dari antara salah-salah gigi Nabi. Itu Nabi SAW. Habis bab yang pertama ini tentang sifat Nabi. Bab kedua tentang cincin Nabi. Cincin kenabian. Khatamun Nabi. Cincin kenabian. Bukan cincin Nabi, tapi cap kenabian. Nabi itu milih cap ada di antara dua pundaknya. Cap kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas itu. Insyaallah Pak ya. Ada pertanyaan di sini, Pak? Ya, tadi adalah dapat fisik dari Rasulullah SAW. Kira-kira yang 16 yang bertanya, silakan. Kalau ada 3 orang, kita minta 3 orang dulu, silakan. Menanya tentang ini boleh, menanya tentang kalian boleh, yang lain. Kita buka 3 orang saja. Di antara sifat-sifat Nabi ini yang dapat kita tiru, ya, pertama jenggot itu. Selain itu apa? Selain itu, kalau orang tinggi badannya kita dapat tiru, pendek dah. Ya. Rambutnya lebat ya, payah kita tiru. Karena saya nggak berambut, sangat gitu. Minimal yang bisa kita tiru, wajah Nabi ini tersenyum. Nabi di muka Nabi ini muka yang senyum, dia orang senyum. Nah, itu bisa kita tiru, Pak. Bisa kita tiru. Kalau kita tiru mata Nabi sudah bentuknya kita lain. Hidung Nabi jauh, mulut Nabi jauh, pipi Nabi jauh. Nah, payah kita untuk menirunya. Yang bisa kita tiru adalah senyuman Nabi. Janggut Nabi, karena ada orang yang ingin terlihat janggut tapi nggak tumbuh rambutnya, nggak tumbuh janggutnya. Karena Indonesia banyak yang nggak tumbuh kan. Juga payah juga nirunya. Maka semua orang manusia bisa meniru Nabi dari senyumannya. Suka tersenyum orangnya. Saya jangan ketemu orang cemberut ya. Cemberut. Ya. Lebih boleh ya. Itu hanya Nabi SAW ya. Kalau umatnya lebih dari 4 kali boleh. Haji lebih dari sekali. Dalam hadis Nabi mengatakan barang siapa yang haji 3 kali, wajib surga baginya. Ya.
Hmm. Batallah puasanya. Saya puasa juga hari ini di Susaban ya. Ya, kalau ada hidangan makanan, hidangannya jangan dimakan, dilihat aja, dilihat aja. Pemberian Allah, pemberian Allah. Allah ini memberikan kepada Nabi yang terbaik. Jadi kita di awal pelajaran sudah saya sampaikan bahwa apapun yang diberikan kepada Nabi adalah yang terbaik. Bentuk mata yang terbaik, bentuk mata Nabi. Bentuk hidung yang terbaik, bentuk hidung Nabi. Bentuk pipi yang terbaik, bentuk pipi Nabi. Bentuk badan yang terbaik, bentuk rambut yang terbaik, bentuk rambut Nabi. Yang terbaik pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Karena Allah tidak ingin Nabi ini diejek orang lain dari segi fisiknya. Gitu. Perut imsak. Perut imsak. Jadi orang lain mengejek Nabi, ingin mengejek Nabi dari segi fisiknya tak ketemu. Dari segi akhlaknya tak ketemu. Orang hanya mampu mengejek Nabi dari segi dakwahnya. Dari segi dakwahnya. Karena Nabi bawa dakwah diejek. Dan ejekan itu semua fitnah belaka. Inna majnun, dia gila, dia tukang sihir, dia senewen. Itu semua tipuan apa? Tipu-tipu semua. Bisa lihat ya. Mereka tadi kan tidak bisa menyembunyikan keagungan Nabi. Tidak bisa menyembunyikan keagungan Nabi. Mau ngomong terpuji juga Nabi itu. Masya Allah. Cuma mengikutinya nggak mau. Mengikuti nggak mau. Subhanallah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud dan tujuannya dan definisinya sepengertian. Nisfu Sya'ban artinya pertengahan bulan Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban. Dalam setahun ini ada beberapa malam yang dianjurkan untuk kita hidupkan dengan amalan. 5 malam apabila seseorang menghidupkannya dengan amalan, maka dia hatinya akan hidup di kala hati-hati manusia akan mati. Hatinya akan hidup di kala hati-hati manusia pada mati. Apa nih malam itu? Malam Jumat. Malam Jumat. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini malam Allah menulis semua takdir. Takdir tahunan itu ditulis pada malam tadi. Malam nisfu Sya'ban. Maka kita minta sama Allah takdir yang baik. Ya, malam nisfu Sya'ban. Ketiga malam 10 Muharram. Keempat malam Idul Fitri. Kelima malam Idul Adha. Malam-malam Idul Fitri ibu-ibu sibuk dengan kue. Sebenarnya kita diperintahkan oleh Rasulullah hidupkan amal itu dengan amalan malam. Ya, boleh buat kue, boleh buat kue, tapi sisihkan waktu kita untuk sholat tahajud, untuk baca Quran, untuk berzikir kepada Allah. Hidupkan dengan amalan. Kalau siapa menghidupkan 5 malam ini dengan amalan, maka janji Rasulullah ya, hatinya tidak akan mati dikala hati-hati manusia lain pada mati. Dan di dalam riwayat lain, kalau siapa menghidupkan 5 amal ini dengan amalan, maka doa-doa akan dikabulkan. Doa akan dikabulkan. Ya. Masalah jenggot kumis tadi kan. Nah. Kalau Al-Quran kan panjangkan jenggot, ukur kumis kan. Iya. Panjangkan jenggot, ukur kumis kan. Jadi apa betul kita menyukur jenggot ini?
Masya Allah. Dalam hadis ya, dalam Quran nggak ada. Dalam hadis mengatakan aful lihya wahsus syawariba, panjangkan jenggot dan cukur kumis. Hukum mencukur kumis sunnah. Hukum memelihara kumis tak sunnah. Itunya. Hukum memelihara jenggot sunnah. Hukum mencukur jenggot ini ikhtilaf ulama. Ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan khilafus sunnah, bertentangan sunnah. Ada yang mengatakan haram. Bagi yang mengatakan haram berarti cukur jenggot. Allah kasih kamu jenggot, kamu cukur, berarti kamu berdosa. Yang mengatakan tidak haram, hanya makruh saja, berarti nggak haram, nggak berdosa. Itu ulama berbeda pendapat. Hukum memelihara kumis, hukumnya apa? Tidak sunnah, tidak haram, hanya makruh saja. Hukum memotong kumis, sunnah. Hukum memelihara jenggot, sunnah. Hukum mencukur jenggot, itu dua pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram, hanya makruh. Gitu Pak ya. Jadi kita ambil yang mana silakan. Tapi sebenarnya hukum ini timbul setelah Rasulullah SAW, setelah zaman sahabat. Sahabat Nabi itu kalau mendengar sunnah langsung sunnah, langsung dikejar-kejarnya, langsung diamalkannya. Karena apa? Ini adalah sunnah kasih saya, sunnah kekasih saya. Jadi sahabat Nabi itu mengamalkan agama atas dasar cinta, sedangkan hari ini kita amalkan agama atas dasar hukum. Apa ini hukumnya? Sunnah. Cuma sunnah. Gara-gara sunnah ditinggalkan itu, kita nggak amalkan itu. Tapi sahabat Nabi amalkan agama atas dasar cinta. Apa ini sunnah? Sunnah harus amalkan. Itu beda kita dengan sahabat Nabi. Insyaallah. Ya. Tapi beberapa hari sebelum itu kita ada undangan, undangan sedekah kan? Nah itu gimana? Kita dulukan menghadiri undangan atau kita bersunnah? Karena kan undangan pasti ada amalan. Nah itu gimana? Puasa nisfu Sya'ban. Iya. Iya, pas hari Minggu itu. Iya. Sebenarnya wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Kalau engkau berpuasa lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahuinya. Itu jawabannya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu mengetahuinya, puasa itu lebih baik bagi kamu. Kita datangi undangan nggak harus makan. Itu bagus semua ya. Jadi jangan kita artikan mendatangi undangan itu harus makan. Kita sampaikan sama yang undang kita, maaf saya puasa, saya menjalankan perintah saja ke undangan. Iya. Kalau bisa bungkus. Ya. Insyaallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihfazna min jami'il fitani ma dhahara minha wa batan. Allahumma ihfazna min bayni aydina min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina min fawqina min tahti arjulina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min shururihim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asirin 'alaika yasir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim min khairi ajma'in. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma khir lana wa ikhtar lana, Allahumma khir lana wa ikhtar lana, Allahumma khir lana wa ikhtar lana, Allahumma alim haqq
حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين توفنا وأنت راض عنا غير غضبان توفنا غير مفتون برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي